laut itu airnya suci dan bangkainya halal. Jadi bukan hanya hadis tentang ikan paus yang terdampar tadi, tetapi juga ada hadis lain yang menyatakan bahwa bangkai hewan laut itu juga halal. Sebagaimana airnya itu juga suci. Jadi kenapa Imam Abu Hanifah mengatakan pokoknya ya bangkai tadi itu semuanya haram kecuali yang tidak ada darahnya tadi kalau Abu Hanifah. Nah, apa dasarnya? Dasarnya karena dalil hurrimat alaikumul maitatu dalam surat Al-Maidah ayat 3 tadi itu berlaku umum. Kata Imam Hanifah dan itu dikuatkan. Kenapa? Karena ayat Al-Quran itu qat'i, sedangkan hadis tadi itu dhanni. Dhanni itu di bawah qat'i. Ya, statusnya itu. Atau Imam Abu Hanifah boleh jadi mengatakan, oh kan tadi Nabi membolehkan sahabat itu karena rukhsah. Oh karena kalau di laut nggak ada makanan itu rukhsah. Nah, gitu. Itu ada kemungkinan karena paus tadi itu mati karena alasan tertentu, yaitu dilempar oleh laut ke daratan atau ke pantai. Karena yang namanya bangkai itu adalah hewan yang mati sendiri bukan karena sebab dari luar. Sementara paus tadi itu tidak mati sendiri, tapi karena terdampar. Bapak Ibu dan saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah pada subuh hari ini kita dipertemukan oleh Allah dalam keadaan sehat walafiat, dan semoga apa yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat dalam kehidupan kita, baik di dunia maupun di akhirat. Sebelum kita mulai, mari kita baca surat Al-Fatihah untuk mu'alif kitab ini, dan juga untuk guru-guru kita semua dan kita yang hadir. Semoga Allah senantiasa memberikan kebaikan dan kemudian bertambahnya kemuliaan bagi kita semua. Ala diniyah wa likulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Alhamdulillah syaitan. Bismillah. Ya kana kita masuk di bab yang kedua mengenai jenis-jenis najis. Ya. Seperti biasa di dalam pembahasan tentang perbandingan madzhab ini, kita akan membacakan kitab Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid atau Kifayatul Muqtasid karangan Ibnu Rushd. Kita masuk di Al-Babus Tsani, bab yang kedua, fi ma'rifati anwa'in najasat, yaitu mengetahui jenis-jenis najis. Nah, beliau mengatakan, ya qala al-mu'allif rahimahullah nafa'ana bihi wa bi'ulumi fi darain amin. Wa amma anwa'un najasati, mengenai jenis-jenis najis, fa innal ulama'a, maka sesungguhnya para ulama ittafaqu, mereka sepakat, min a'yaniha, sepakat terhadap apa? A'yan itu jenisnya, ainnya, ya. Ala arba'atin, kepada sepakat pada 4. Ini ada 4 yang mereka sepakati. Yang pertama adalah di situ disebutkan maitatil hayawani diddami alladzi laisa bima'in, yaitu bangkai hewan yang hewan itu punya darah, tetapi bukan hewan yang ma'in, bukan hewan yang tinggal di air, hidup di air, bukan. Jadi bangkainya hewan yang punya darah yang tidak tinggal di air, maka itu najis. Ya, najis. Ini. Apakah hewannya itu bisa dimakan? Apakah hewannya itu tidak bisa dimakan? Kalau dia punya darah, maka dia termasuk bangkainya tadi itu adalah najis. Nah, ini yang pertama, ya. Jadi misalnya kalau kita lihat, ya, ikan itu termasuk hewan yang tinggal di atau hidup di air. Ya, meskipun ikan itu ada darahnya, tetapi dia tinggal di air.
Ya, nah ini nanti berbeda. Tetapi kalau misalnya seperti ya burung, ya, kemudian ya hewan apa saja ya. Nah, di sini nanti termasuk kemudian ada pengecualian di dalam setiap kaidah itu pasti ada pengecualian. Jadi misalnya contoh ya tentang manusia. Manusia itu kan ketika mati itu kan termasuk kategori makhluk hidup yang punya darah, yang tidak tinggal di air, ya tak? Dan kemudian manusia itu kan nggak mungkin disembelih gitu. Jadi kalau kemudian manusia itu mati, pertanyaannya apakah manusia ini masuk dalam kategori yang najis tadi? Nah, termasuk kemudian nanti muncul pertanyaan apakah ketika mayat itu dimandikan itu termasuk mensucikan najisnya atau apa? Nah, itu nanti ada pembahasan. Yang pasti bahwa mayat itu dikecualikan dari yang dimaksud tadi. Gitu. Ya, nah ini yang kita mesti pahami juga. Gitu. Nah, karena itu misalnya contoh ya, kalau yang contoh yang nyata di sini itu ya misalnya bangkai. Ada bangkai kambing, ada bangkai ayam. Nah, itu ya masuk di dalam kategori yang pertama tadi. Kemudian berikutnya adalah wa'ala lahmil hinjir. Ulama sepakat mengenai daging hinjir yaitu babi itu bukan hanya haram tapi juga najis. Bi ayyi sababin ittafaqa an tadhhaba hayatuhu, dengan sebab apapun saat hidupnya itu hilang. Maksudnya saat dia mati. Apakah babi itu matinya disembelih? Apakah matinya itu dipukul? Apakah matinya itu disuntik? Ataukah matinya diapakan? Pokoknya kalau babi itu mati, dagingnya bukan hanya haram, tapi juga najis. Nah, itu. Nah, ini. Ya, makanya ini penting ya untuk menjadi perhatian kita. Jadi kalau misalnya alat yang dipakai atau perabotan dapur yang dipakai masak daging babi misalnya gitu ya, maka ya tentu najis, ya, itu najis. Nah, apalagi kemudian dicampur dengan daging yang lain, nah, ini maka itu najis. Kemudian wa alad dammi nafsihi, berikutnya adalah bahwa ulama sepakat tentang najisnya darah itu sendiri. Minal hayawani, dari hewan alladzi laisa bima'in. Jadi darah itu najis. Di mana darah itu darah yang ada pada hewan yang bukan hewan yang hidup di air. Infasala minal hayyi awil mayyiti. Apakah darahnya itu terlepas dari hewan yang masih hidup ataukah hewan yang sudah menjadi bangkai. Nah ini. Nah, bedanya hewan yang masih hidup dan yang menjadi bangkai itu apa? Ya, hewan yang menjadi bangkai ya tentu hewan yang mati bukan karena disembelih. Ya kan? Nah, jadi misalnya katakanlah ada hewan yang ketabrak mati. Itu kan hewan yang tidak mati, yang tidak disembelih. Nah, kemudian katakanlah dia menjadi bangkai. Lalu darahnya tadi kena ya ke kita, maka darahnya itu najis. Ya. Nah, begitu juga hewan yang disembelih. Ketika tangan kita kena darahnya, najis juga. Ya, kalau misalnya menyembelih kambing atau menyembelih sapi, najis darahnya. Jangan dikira tidak najis. Ya, nah ini. Idza kana masfuhan, catatannya kalau darahnya tadi itu masfuhan, ngalir atau banyak. Gitu. Wa'ala yang berikutnya, ya, yang berikutnya, nah termasuk misalnya kalau kita, ya kita ini, ya makanya kan contoh ya seperti ibu setiap bulan menstruasi itu kan mengeluarkan darah,
ya, maka bagaimana status darah tadi? Ya najis. Atau misalnya kita bekam, bapak-bapak misalnya yang biasanya suka bekam, itu kan mengeluarkan darah. Bagaimana statusnya? Najis darahnya. Ya, nah ini. Nah, kemudian berikutnya adalah wa'ala bauli ibni Adam. Begitu juga ya, begitu juga apa namanya? Kencing dan juga ini apa? Kotoran yang keluar dari dubur. Ya kan, kalau kencing itu kan keluar dari kubul, dari kemaluan depan. Sedangkan yang keluar dari dubur itu kemaluan belakang. Nah, dua-duanya depan belakang, apa yang keluar dari depan belakang itu hukumnya najis. Gitu. Ya, yang keluar dari depan itu najis, yang keluar dari belakang juga najis. Ya. Nah, termasuk nanti ya. Nah, makanya kemudian muncul tuh pertanyaan seperti kopi luwak. Nah, ya. Pernah dengar ya kopi luwak ya kan? Nah, ini yang bapak yang suka ngopi itu kan kopi luwak itu katanya sedep gitu kan? Gitu. Jadi kopi yang dimakan luwak kemudian keluar dari itu pertanyaannya itu najis apa tidak? Nah, itu nanti masuk di situ pembahasannya gitu karena itu keluar dari dubur. Ya, dubur. Nah, ini. Meskipun ya itu nanti ada perdebatan lah gitu kan, ada perdebatan. Karena ada mengatakan kan itu bukan kotoran. Tapi kan itu kopi yang ditelan kemudian keluar gitu. Ya kan? Nah, itu. Tapi ya itu nanti menjadi perdebatan. Nah, itu ya. Nah, karena kan kalau nanti kaidahnya apa saja yang keluar dari dubur itu najis, nanti telur ayam itu keluar dari dubur juga. Ya dah. Pertanyaannya kemudian lah telur kok nggak najis? Nah, gitu. Ya kalau najis itu bagian luarnya kan, dalamnya tidak. Ya kan ada penutupnya itu. Nah, itu bagian-bagian dari pembahasan para fuqaha. Wa aktsaruhum ala najasatil khamri, termasuk ya mereka sepakat para ulama itu mengenai kenajisan khamr. Khamr itu najis, Pak. Ya. Bukan hanya haram seperti babi tadi, tapi juga najis. Nah, di sini termasuk, nah ini kemudian berkembang. Ulama modern itu memasukkan alkohol. Ya. Karena khamr itu kan zatnya memabukkan. Khamr itu zatnya memabukkan. Nah, kemudian alkohol itu zatnya juga memabukkan. Lalu kemudian ulama-ulama itu memasukkan karena alkohol itu zatnya memabukkan. Maka kemudian karena sama zatnya dengan khamr, maka kemudian keharaman alkohol, kenajisan alkohol, ya termasuk juga keharamannya, itu nanti dimasukkan dalam kategori khamr. Jadi kalau ditanya dalilnya apa, alkohol itu najis atau haram, itu nanti mereka merujuk kepada kenajisan dan keharaman khamr. Nah, gitu. Nah, terus berkembangkan bagaimana kalau kita pakai parfum ada alkoholnya. Ya kalau kita menghukumi alkohol itu najis ya otomatis parfumnya najis. Makanya kalau pakai parfum ya usahakan jangan ada alkoholnya. Gitu. Ya. Ini seperti dulu waktu kita ada apa namanya COVID itu kan pakai itu semprotan ya. Nah, itu juga begitu. Jadi kalau semprotannya itu ada alkoholnya, nah itu juga harus dihindari karena kita mau sholat tiba-tiba tangannya harus semprot pakai itu sementara semprotannya tadi ada alkoholnya, maka masuk di situ. Ya, nah ini. Kemudian kalau alkohol itu dijadikan sebagai obat,
Ya, kan tadi kita sebutkan bahwa hukumnya itu kan bukan hanya najis tapi dia juga haram. Seperti khamr tadi. Bagaimana status obat yang ada campuran alkoholnya tadi? Nah, obat-obat kimia kan itu obat-obat yang ada campuran alkoholnya. Nah, itu nanti ada pembahasan sendiri terkait dengan hukum obat yang ada alkoholnya gitu. Ya, tapi secara umum perlu dicatat bahwa alkohol tadi itu selain najis juga haram. Nah, kalau dalam kasus medis itu nanti ada dalil khusus. Ya, seperti yang tadi sudah kita sampaikan, ini kaidah secara umum, tapi di dalam kaidah itu selalu ada pengecualian. Nah, gitu. Itu kalau kita belajar fikih, usul itu selalu begitu. Ya kan? Selalu ada namanya pengecualian. Kemudian wa fi dzalika khilafun an ba'dil muhaddisin. Nah, dalam hal ini ada perbedaan, ya. Jadi ada perbedaan dari sebagian muhaddisin. Ahli hadis ikhtalafu fi ghairi dzalika, dan mereka juga berselisih di luar itu. Nah, wal qawaidu min dzalika sab'u masail, kaidah dalam hal ini itu ada 7 kata beliau. Nah, al-mas'alah al-ula, masalah yang pertama, ini yang kemudian beliau bahas satu persatu rinciannya. Ikhtalafu fi matatil hayawan, mereka berselisih mengenai status bangkai hewan. Alladzi la damalahu, yang tidak ada darahnya. Nah, ini berselisih. Misalnya contoh seperti apa? Coro itu kecoa ya. Kecoa itu kan nggak ada darahnya. Atau belalang kan nggak ada darahnya. Ya kan? Itu jangkrik atau apalagi itu ya. Ini kan jenis-jenis belalang itu kan nggak ada darahnya itu. Ya. Nah, mereka berselisih di sini. Bagaimana kalau seperti dari kecoa, ya, atau belalang, atau misalnya seperti lalat, ya kan? Nah ini, ya. Nah itu tentang bangkainya hewan seperti itu ada ikhtilaf. Wa fi metatil hayawan al-bahri, termasuk bangkai hewan laut. Tadi kan sudah disebut bangkainya hewan yang punya darah tetapi bukan hewan laut. Nah, sekarang bagaimana dengan bangkai hewan laut? Nah, ini ada ikhtilaf, ya. Fadhahaba qaumun, sebagian ulama berpendapat ila anna mayta tamalada malahu tahirun, bahwa bangkai hewan yang tidak punya darah itu suci, bangkainya itu suci. Ya, ini. Wa kadzalika maitatul bahri, begitu juga bangkai hewan laut. Maksudnya hewan yang hidup di laut atau hidup di air gitu. Nah, ini pendapat siapa? Wa huwa madhhabu Malik wa ashabihi. Ini pendapat Imam Malik dan para ulama yang mengikuti mazhab Malik. Murid-muridnya atau ashab di sini maksudnya adalah murid-muridnya Imam Malik. Wa dhaba qaumun, kemudian yang kedua, sebagian lagi berpendapat ila taswiyati, ya, sebagian lagi berpendapat bahwa sama gitu. Baina maitati dawatid dami, antara bangkai hewan yang punya darah wala tiladamala fin najasati, dan yang satunya tidak punya darah. Jadi sebagian lagi mengatakan bahwa hukumnya sama-sama najis. Apakah hewan yang punya darah, ya, bangkainya tadi, apakah bangkai hewan tadi tidak punya darah, sama-sama najis. Nah, ini pendapat yang kedua. Jadi pendapat yang pertama mengatakan bahwa hewan yang tidak punya darah, bangkainya itu suci. Itu pendapat Imam Malik dan para ashabnya, maksudnya pengikut mazhab Maliki. Kemudian yang kedua mengatakan bahwa bangkai hewan yang mempunyai darah ataukah tidak mempunyai darah itu sama-sama najis. Ini pendapat yang kedua. Jadi nggak dibedakan, ya, nggak dibedakan. Nah, wastasnau, kemudian mereka membuat pengecualian.
Zalikali itu maitatal bahri, dari hewan atau dari bangkainya hewan laut. Jadi tadi disebutkan pendapat yang kedua bahwa bangkainya hewan, apakah yang punya darah, apakah yang tidak punya darah. Pendapat yang kedua mengatakan sama-sama najis kecuali yaitu bangkainya hewan laut. Nah, ini pengecualiannya. Nah, itu siapa? Wa madhabu Syafi'i. Itu madhabnya Imam Syafi'i. Ya, itu madhabnya Imam Syafi'i. Illa ma waqal ittifaqu ala annahu laysa bimaitatin, kecuali yang disepakati bahwa itu bukan bangkai. Ya, yang disepakati bukan bangkai. Nah, ini berarti ada pengecualian. Ya. Contohnya apa? Nah, berarti kalau logika tadi menurut madhab Syafi'i, ya, tadi kan kita sudah sebut kecoa, ya, belalang dan sebagainya itu, ya. Nah, tapi kalau menurut penjelasan ini, meskipun nanti kita akan menemukan referensi yang lain, ya, yang berbeda. Berarti menurut logika ini, berarti termasuk najis kecuali yang hewan bangkainya hewan laut tadi. Nah, di sini disebutkan kecuali yang disepakati bahwa itu bukan bangkai. Contoh apa? Misla dudil khalli. Jadi khal itu adalah cuka. Hewan yang keluar dari cuka. Ya, hewan yang keluar dari cuka. Nah, mungkin hewan kecil-kecil itu. Nah, ya, hewan kecil-kecil itu. Nah, yang hewan seperti ini kalau itu mati, ya, kan itu disebut bangkai juga. Tapi itu kata Imam Syafi'i atau kata mazhab Syafi'i tadi tidak najis. Berikutnya, wa ma yatawallatu minal mat'umat, dan apa yang keluar dari makanan. Ya, belatung. Yang keluar dari makanan. Itu menurut, kalau itu mati, tadi itu termasuk bangkai tadi, yaitu tidak najis. Nah, itu penjelasan di dalam kitab Bidayatul Mujtahid, ngutip dari pendapatnya mazhab Syafi'i. Wasawa qaumun, kemudian sebagian ulama yang lain menyamakan baina maitatil barri wal bahri, antara bangkai hewan darat maupun bangkai hewan laut. Wastasnau, kemudian mereka membuat pengecualian maitata maladamalahu, bangkai hewan yang tidak punya darah. Wa madhab Abi Hanifah, itu madhab Abi Hanifah. Ini yang ketiga. Jadi pokoknya sama, mau bangkai darat, mau bangkai hewan laut, ya. Nah, ini kecuali yang tidak punya darah. Nah, itu madhabnya Abi Hanifah, ya, kecuali yang tidak punya darah. Nah, itu berarti najis, ya. Nah, ini perbedaan-perbedaan di kalangan ulama. Jadi dari situ kita tahu, oh, berarti sebenarnya yang paling, ya, kalau kita lihat tadi, yang paling istilahnya itu ringan, ya, sebenarnya adalah mazhab Malik tadi, ya kan? Yang paling ringan sebenarnya mazhab Malik, itu, ya. Karena mazhab Malik tadi yang dinyatakan sebagai najis itu adalah bangkai hewan yang punya darah, gitu. Ya, sedangkan hewan yang tidak punya darah secara mutlak tanpa istisna, tanpa pengecualian, itu tidak najis. Nah, gitu. Sedangkan mazhab Syafi'i tadi, ya, itu menyamakan antara yang punya darah dan yang tidak punya darah, kecuali yang disepakati, ya, bahwa itu bukan bangkai. Contoh kayak tadi itu, kayak belatung macam-macam tadi itu yang, ya, keluar dari makanan dan sebagainya. Yang ketiga tadi madhabnya Imam Abu Hanifah, di mana menyamakan antara hewan darat, hewan laut, kecuali yang tidak punya darah. Nah, gitu. Ya, berarti itu sama. Berarti kalau ada hewan laut, kalau dia bangkai, ya, maka otomatis najis menurut mazhab Abu Hanifah, ya kan? Nah, ini. Nah, itu contoh ikan. Ikan ada darahnya.
berarti kalau dia menjadi bangkai, kalau madhab Hanafi ini nggak boleh. Nah, gitu ya. Jadi sebenarnya yang paling ringan tadi itu adalah pendapatnya Malik dan para pengikut. Ya. Kemudian sekarang mari kita lihat kenapa mereka berselisih, kenapa mereka berbeda pendapat. Wa sababu ikhtilafihim, adapun sebab perselisihan mereka, ikhtilafum fi mafhumi qouli ta'ala, adalah perbedaan mereka di dalam memahami firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu dalam surat Al-Maidah ayat 3. Allah menyatakan hurrimat alaikumul maitatu, telah diharamkan atas kalian bangkai. Nah, itu ada kata bangkai, maitah. Nah, di dalam memahami kata maitah di sini, wadzalika annahum, itu karena mereka fi ma'ahsabu, ya, menurut saya ittafaqu, mereka sepakat ala annahum min babil am, bahwa mereka itu sepakat bahwa diharamkannya bangkai tadi itu termasuk dalam kategori babil am, bab yang membahas tentang keumuman dalil, urida bil khosu, di mana dalil umum tadi itu maksudnya tertentu. Jadi begini, dalam bahasa Arab itu Pak, Bu, itu kalau disebutkan dalil umum, kadang-kadang maksudnya itu bukan umum, tapi dalil umum itu maksudnya khusus. Contoh di sini apa? Dalil umumnya itu maitah, bangkai. Kan itu disebutkan bangkai secara umum, ya kan? Nah, ketika disebutkan bangkai secara umum, apakah itu meliputi semua bangkai? Bangkai hewan yang bangkai hewan yang punya darah, bangkai hewan yang tidak punya darah? Itu kan berarti umum, meliputi dua-duanya kan? Nah, jadi di sini perbedaannya. Ada yang mengatakan itu umum, ada yang mengatakan itu umum tapi maksudnya khusus, tidak semuanya. Nah, itu ada. Nah, ini cara memahaminya. Ya, padahal dalilnya sama, tapi kemudian kesimpulannya bisa beda. Nah, wakhtalafu, mereka berselisih. Kalau tadi itu al-maitah itu umum, bangkai itu umum, mau yang darat, mau yang laut, mau yang punya darah, mau yang tidak punya darah, itu umum. Lalu kemudian mereka berselisih. Kalau begitu, kalau dia itu berlaku khusus, yang khusus itu apa? Yang khusus itu apa? Ya, nah itu uridabi, ya, khasun uridabi, yang dimaksud umum tapi maksudnya khusus. Kalau begitu yang khusus itu apa? Nah, ini menjadi pertanyaan. Faminhum, di antara mereka man istasna min dalika maitatal bahri. Jadi kata mereka, yang diharamkan itu bukan bangkai secara keseluruhan, tetapi ya bangkai hewan, bukan hewan laut atau bukan hewan air. Nah, di sini man istasna min dalika maitatal bahri. Ya, jadi ulama yang memahami keumumannya tadi itu mengecualikan dari apa? Bangkai hewan laut. Berarti bangkai hewan laut, ya, bangkai hewan laut berarti tidak haram, karena itu dikecualikan dari hurrimat alaikumul maitah. Diharamkan bagi kalian bangkai kecuali, nah, gitu kan, bangkai hewan laut. Kemudian wa maladamalahu, dan hewan yang tidak punya darah. Nah, itu hewan yang tidak punya darah itu juga dikeluarkan dari makna maitah tadi, bangkai tadi. Contohnya apa? Tadi itu kayak belalang, ya, kecoa, macam-macam tadi itu kan tidak punya darah. Nah, gitu. Kemudian wa minhum man istasna min dalika, di antara mereka ada yang mengecualikan dari itu, yaitu maitatal bahri faqat, yaitu untuk bangkai hewan laut saja. Berarti apa? Bangkai hewan yang tidak punya darah masuk di situ, kecuali bangkai hewan laut saja.
Wa minhum man istasna min dzalika ma yatatamala damalahu, di antara mereka ada yang mengecualikan dari keumuman tadi. Yaitu apa? Yaitu bangkai hewan yang tidak punya darah saja. Ini pendapat Abu Hanifah tadi. Madzhab Abu Hanifah. Ya. Sehingga mau hewan darat, mau hewan laut, ya, pokoknya kalau dia punya darah, bangkainya itu adalah najis. Yang tidak najis adalah yang tidak punya darah. Nah, itu pendapatnya yang disebutkan oleh madzhab Abu Hanifah tadi. Nah, kemudian di sini dijelaskan bahwa sabab ikhtilafihim fi hadil mustasnayat. Nah, kenapa mereka berbeda pendapat ya di dalam mustasnayat, pengecualian tadi. Gitu. Jadi apa sebabnya kok mereka berbeda? Kan tadi itu pertama memahami dalil umumnya. Berbeda. Ada yang mengatakan, oh umum. Secara mutlak. Oh enggak, ini tidak umum secara mutlak. Tapi umum maksudnya khusus. Lalu kemudian berselisih. Yang khusus itu apa yang dikhususkan? Nah misalnya kayak gitu. Nah kemudian di sini dijelaskan kenapa dalam perkara yang dikecualikan tadi mereka berbeda. Wasababu ikhtilafihim fi hadil mustasnayat. Wasababu ikhtilafihim. Jadi karena mereka berbeda di dalam pengecualian tadi, itulah yang menjadi perbedaan mereka fit dalil maksus terhadap dalil yang dikecualikan atau dalil yang dikhususkan tadi. Amaman istasna, adapun orang yang mengecualikan min dalika dari keharaman bangkai tadi, maladamalahu, yaitu hewan atau bangkai yang tidak punya darah, fahujjatu, dalilnya. Nah ini dalilnya. Mafhumul asari, yaitu mafhum hadis as-sabiti yang sahih anhu sallallahu alaihi wasallam, dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, min amrihi, ketika Nabi memerintahkan bimaklid dubabi. Nabi itu kan merintah. Jadi kalau ada air atau ya ada air ya atau makanan yang dimasuki apa dihinggapi apa lalat ya, dihinggapi lalat. Kenapa Nabi kalau seandainya lalat itu najis, kan lalat itu kan hinggap kemana-mana dan biasanya kan di tempat-tempat yang kotor gitu. Nah ini yang dipakai dalil. Kalau seandainya itu najis, pertanyaannya kemudian kenapa justru Nabi itu memerintahkan kalau ada minuman atau makanan yang dihinggapi oleh lalat, justru oleh Nabi diperintahkan untuk ditenggelamkan. Perintahkan tenggelamkan. Ya. Nah ini. Idza waqa fit ta'ami, kalau dia masuk di atau hinggap di makanan tadi, makanan atau minuman, diperintahkan untuk tenggelamkan. Kalau kata mereka ya, dan lalat itu termasuk hewan yang tidak punya darah. Nah. Fahada, kata mereka, ya dulu ini menunjukkan alat Taurat itu berarti apa? Berarti lalat tadi itu suci. Ya, lalat itu adalah suci. Walaysa lidzalika illatan, dan di sini tidak ada ilat. Ilat itu alasan hukumnya. Illa annahu ghairu damin, kecuali bahwa lalat itu termasuk hewan yang tidak mempunyai darah. Nah, itu alasannya. Ya toh? Nah, dari situ nanti kemudian dikiaskan apa? Analogikan ke yang lain. Berarti kalau begitu hewan yang tidak punya darah yang lain selain lalat tadi itu juga sama hukumnya seperti lalat tadi. Logikanya begini, lawang lalat saja yang hinggap di tempat-tempat kotor, ya, masuk ke air atau masuk ke makanan, itu disuruh menenggelamkan oleh Nabi. Kalau seandainya itu najis, ngapain disuruh menenggelamkan? Iya kan? Gitu. Nah, berarti apa? Logikanya lalat itu tidak najis. Nah, kemudian kasus lalat ini dipakai untuk mengkiaskan. Berarti belalang, berarti yang lain-lain tadi itu tidak najis, yang tidak punya darah tadi. Nah itu nanti logikanya begitu, cara mengambil hukumnya itu begitu. Ya, ini yang pertama.
Nah, wa amma Syafi'i, adapun madzhab Syafi'i atau Imam Syafi'i, fa indahu, menurut Imam Syafi'i, jadi itu tadi cara pengambilan kesimpulannya. Jadi kalau kita perhatikan tadi, ya, jadi kalau kita perhatikan tadi itu adalah argumentasi yang dipakai dasar oleh madzhab Malik, ya, yang mengatakan bahwa bangkai tadi itu najis kecuali yang tidak punya darah. Nah, ini. Nah, adapun madzhab Syafi'i fa indahu, maka menurut madzhab Syafi'i anna hada, bahwa kasus ini, dalil ini, hadis ini khasun bid-dubabi, itu khusus untuk kasus lalat, kata Imam Syafi'i. Imam Syafi'i mengakui hadis itu sahih, ya. Jadi hadis tadi itu sahih. Tapi kata Imam Syafi'i, hadis itu hanya berlaku untuk dubab, untuk apa? Untuk lalat saja, gitu. Kata Rasul, jadi liqauli alaihi salatu wassalam, karena hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan fa inna, maka sesungguhnya fi ihda janahaihi, pada salah satu sayapnya lalat itu daun. Jadi sayap yang satu itu isinya penyakit, ya. Wa fil ukhra, sedangkan pada sayap sebelahnya lagi itu isinya dawaun, obatnya. Itu alasannya. Loh, Imam Syafi'i itu mikirnya kayak begitu. Jadi kenapa kalau lalat itu hinggap, itu disuruh menenggelamkan? Karena lalat itu satu sayapnya itu ada penyakitnya. Jadi kalau dia tidak ditenggelamkan, bisa jadi dia meninggalkan penyakit. Maka ketika disuruh menenggelamkan, berarti apa? Sayap kanan dan sayap kiri masuk. Nah, kalau sayap kanan dan sayap kiri masuk, berarti obat dan penawarnya ada di situ. Maka nah, itu tadi alasannya. Dengan begitu otomatis netral, ya kan? Istilahnya itu sudah dinetralisir kalau seandainya ada penyakitnya tadi. Nah, itu logika yang dibangun Imam Syafi'i. Karena itu menurut Imam Syafi'i untuk kasus lalat itu begitu argumentasinya. Nah, jadi ini penjelasannya. Nah, hadis itu diriwayatkan oleh Bukhari, ya, di dalam kitab Badul Khalqi, bab idza waqa'ad dubabu fi syarbi ahadikum, ya, falyughammisu fa inna fi ihda janahida wa fil ukhra shifaa'un, an Abi Hurairah. Jadi itu dalam hadis Bukhari, ya. Jadi karena di situ kalau disebutkan kalau salah seorang di antara kalian air minumnya itu kemasukan lalat, maka hendaknya dia menenggelamkan lalat itu karena pada salah satu sayapnya itu ada penyakit, di sebelahnya lain itu ada obat. Nah, itu dalam hadis kata Abu Hurairah. Wa wahana Syafi'i, kemudian Imam Syafi'i, ya, melemahkan hadal mafhuma minal hadisi, mafhum dari hadis ini, bi anna dhahiral kitabi, bahwa makna zahirnya kitab yaitu maitah tadi, yak tadi meniscayakan anal maitah wadama, bahwa bangkai dan darah nau'ani min anwa'il muharramat, gitu. Itu adalah dua kategori dari kategori yang sama-sama diharamkan. Jadi satu bangkai, satu itu, ya, satu itu bangkai, satu itu darah. Itu sama-sama diharamkan, sama-sama najis. Nah, itu, ya. Nah, sehingga ini dianggap menjadi dua bagian, ya. Nah, ahaduma, kemudian yang pertama, ta'malu fi at-tadhkiyatu wa yal maitah. Jadi yang pertama tadi, ya, terkait dengan pembahasan masalah hewan, ya, yang menjadi bangkai tadi. Nah, di situ disebutkan terkait dengan alasan yang pertama tadi itu, yaitu ta'malu fi at-tadhkiyatu, penyembelihan berlaku pada hewan tadi, wayal maitah, yaitu bangkai, wa dzalika fil hayawan al-mubahil akli bil ittifaq, yaitu hewan yang halal dimakan secara ittifaq, ya.
Jadi misalnya ini bangkainya, jadi ada hewan yang kalau disembelih itu halal, ya. Tapi kemudian hewan itu tidak disembelih. Nah, itu kan berarti menjadi bangkai. Karena yang membedakan hewan itu menjadi bangkai atau tidak adalah proses penyembelihan. Gitu. Nah, wadamu la ta'malu fi at-tadqiyah. Ya, kemudian jadi tadi itu hewan yang penyembelihan itu berlaku padanya, yaitu bangkai tadi, ya. Dan itu berlaku pada hewan yang halal dimakan, ya, secara atau menurut kesepakatan. Nah, sementara darah di situ tadi, ya, sementara darah mengenai status darah tadi, maka penyembelihan itu di situ disebutkan la ta'malu fit tadqiyah. Ya, terkait dengan darah. Darah itu kan nggak ada hubungannya dengan penyembelihan, mau terkait dengan penyembelihan atau tidak, pokoknya darahnya itu sendiri, nah itu najis. Fa hukmuhuma muftarikun, maka hukum keduanya itu berbeda. Nah, fa kaifa yajuzu, lalu bagaimana mungkin boleh ayyajma'a bainahuma, dua perkara tadi, yaitu antara bangkai dan darah tadi itu disatukan hukumnya. Nah, itu menurut mereka. Hatta yuqala, sehingga dikatakan innad dama, bahwa darah tadi wasababu tahrimil maitah, itu menjadi alasan kenapa bangkai tadi itu menjadi haram. Misalnya tadi, oh bangkai ini kalau punya darah maka dia menjadi haram. Oh bangkai ini kalau tidak ada darahnya maka berarti dia tidak haram. Nah, alasan seperti itu ditolak oleh Imam Syafi'i. Kenapa? Karena pembahasan tentang bangkai dan darah itu dua perkara yang berbeda. Nah, gitu loh. Itu yang menjadi argumen. Wa hadza qawiyyun kama tara, dan ini kuat seperti yang Anda lihat, ya, kata beliau ini. Fa inna lakana dam wasabab, sebab kalau darah itu menjadi sebab fi tahrimil maitah, menjadi keharaman dari bangkai tadi, lama kana tartafil hurmiyatu anil hayawani biddaka, maka dengan begitu, ya, ketika darah itu dijadikan sebagai alasan, lama kanat, ya, pasti keharaman hewan yang disembelih tadi itu tidak akan terangkat. Loh, kok bisa? Karena hewan yang disembelih ketika dia mati, itu kan pada dasarnya dia ada darahnya juga, ya kan? Nah, logikanya begini, apa bedanya hewan yang disembelih dengan yang tidak disembelih ketika sama-sama punya darah dan sama-sama mati? Nah, itu pertanyaannya. Kan sama-sama mati. Logikanya begitu, sama-sama mati. Kenapa yang disembelih tidak najis, sedangkan yang tidak sembelih jadi najis? Nah, ini logikanya. Maka kata Imam Syafi'i tadi, logika bahwa ini bangkai hewan yang tidak ada yang ada darahnya tadi itu najis, yang tidak ada darahnya itu tidak najis, itu tidak bisa dipakai. Nah, itu alasannya. Wa tabqa hurmiyatud dam, dan kemudian keharaman darah itu tetap alladzi la yanfasilu, di mana darah tadi tidak terpisah ba'du anil mudakati. Ya. Jadi darah yang ada di dalam dagingnya hewan tadi kan berarti kan ketika hewan itu disembelih kan darahnya masih ada. Ya, meskipun hewan tadi sudah disembelih. Status hewannya tadi halal. Pertanyaannya kemudian, kenapa darahnya masih najis? Nah, ya kan? Kalau seandainya ini alasan, kalau alasan tadi ya, alasan bahwa ini bangkai, artinya hewan yang mati yang ada darahnya tadi, nah itu najis. Jadi karena ada darahnya sehingga yang tidak ada darahnya tidak najis. Nah, ini beliau tolak argumentasi itu. Wa kanat khilliyatu, di mana kehalalan innamatu jadu ba'da infisalid dam. Ya, di mana kehalalan tadi itu ada setelah darahnya tadi terlepas, li annau idza irtafa as-sabab. Sebab apabila sebabnya tadi itu dicabut, irtafal musabbab, berarti akibatnya otomatis hilang. Jadi misalnya kalau tadi itu katakanlah misalnya darahnya tidak ada, otomatis najisnya hilang, kan begitu. Kalau darahnya masih ada berarti najisnya masih ada. Nah, ini.
Li'annahu idza wujida sabab wal musabbab, kalau ada sebab dan ada akibatnya, ya ada darah dan najisnya tadi, gharu mawjudin, ya, itu tidak ada falaysa lahu sabab, maka itu tidak menjadi sebab. Artinya itu tidak bisa dijadikan sebagai alasan. Contoh tadi begini, itu darahnya masih ada di dalam daging tadi. Tapi kenapa ketika darahnya masih ada dalam daging tadi dia disembelih, kok dagingnya jadi halal? Logikanya begitu. Berarti itu bukan alasan. Nah, gitu loh. Wa misalu dzalika annahu idza irtafa tahrimu an asril inab. Contoh yang lain, kata beliau. Ya. Asril inab, perasan anggur. Anggur itu ya, itu kalau diperas ya. Nah, itu nanti bisa menjadi khamr. Menjadi khamr. Nah, di sini disebutkan ketika keharaman itu hilang dari perasan anggur, maka wajib daruratan ayyartafal iskaru. Berarti apa? Status bahwa anggur tadi itu memabukkan dan kemudian dia disebut khamr tadi otomatis hilang. Logikanya begitu. Ya kan? Nah ini. In kunna na'taqidu anal iskar wa sabab tahrim, kalau kita meyakini bahwa memabukkan tadi itu menjadi alasan diharamkannya tadi. Nah, makanya di sini, Pak, itu biasanya kan kita itu misalnya contoh ya, kadang-kadang di supermarket itu kan ada sari anggur itu, ya kan, sari anggur itu kan asirul inab bahasa Arabnya itu. Pertanyaannya, apakah sari anggur tadi itu haram? Nah, ulama itu menyatakan itu tidak haram karena dia tidak ada, istilahnya dia tidak memabukkan. Pertanyaannya kemudian kapan sari anggur tadi itu menjadi haram? Ketika dia sudah mengalami fermentasi, ya menjadi khamr, nah gitu, menjadi khamr yang memabukkan, nah gitu, ya dah. Nah jadi ini dipakai argumentasi yang lain seperti tadi itu. Berarti apa? Ketika unsur memabukkannya tidak ada, sari anggurnya, ya sari anggurnya halal. Ketika unsur memabukkannya ada, berarti dia berubah. Nah, sebagian yang lain mengatakan sebenarnya hukum, berarti kalau begitu hukumnya berubah, bukan hukumnya yang berubah, faktanya yang berbeda. Yang satu tadi itu adalah fakta, ya sari anggur, yang satu itu adalah fakta khamr, nah gitu. Sari anggur itu hukumnya halal dan dia tidak najis, sementara khamr itu hukumnya haram dan dia najis. Berarti ini ada dua fakta yang berbeda, meskipun asalnya dari benda yang sama. Sama seperti nanti begini. Ketika misalnya ini contoh ya, khamr itu kalau dibiarkan dia bisa berubah menjadi cuka. Bisa berubah menjadi cuka. Maka para fuqaha membahas bagaimana status khamr yang menjadi cuka. Nah, jawabannya kalau menjadi cukanya itu berubah dengan sendirinya, maka status cukanya tadi itu halal, tidak najis. Ya, statusnya halal dan dia tidak najis. Loh, berarti hukumnya berubah lagi? Tidak. Hukumnya itu mengikuti fakta. Yang tadi adalah fakta khamr, hukumnya haram dan najis. Yang ini adalah fakta cuka, di mana hukum cuka berbeda dengan hukum khamr. Faktanya juga berbeda. Yang satu fakta cuka, yang satu fakta khamr. Nah itu penjelasannya, ya. Jadi supaya kita paham, ya. Karena kadang begini, ada yang kemudian berdasarkan fakta itu lalu membuat kesimpulan itu berarti hukum Islam itu berubah-ubah. Enggak, hukum Islam enggak berubah. Fakta setiap hukum. Jadi gini, setiap fakta itu punya hukum yang berbeda-beda. Ketika faktanya ini hukumnya begini, ketika faktanya ini hukumnya begini, ketika faktanya ini hukumnya begini. Begitu. Jangan dibilang oh ini dari hukum begini berubah menjadi begini, hukum begini. Ya, enggak begitu. Ya, ini yang harus kita pahami. Ya, ini. Nah, itu gambaran terkait dengan penjelasan yang disampaikan tadi. Wa amma man istasna min dzalika matal bahri, adapun matatal bahri, ya. Wa amma man istasna, adapun yang mengecualikan bangkai tadi itu dari bangkai hewan laut,
Fa inna dzaba ilal asdari sabiti, maka ya madhab tadi itu berkesimpulan bahwa ya, jadi mengambil kesimpulan dari hadis yang sahih, fidzalika min hadis Jabir, dalam hal ini dari hadis Jabir. Wa fi, di dalam hadis Jabir itu disebutkan annau akalu minal huti. Jadi mereka itu memakan bangkai ikan paus. Jadi ada ikan paus terdampar di pantai. Alladzi ramahul bahru, yang dilemparkan oleh laut. Ayaman, beberapa hari. Ya, jadi ada bangkai ikan paus terdampar di darat. Ya, mungkin awalnya airnya pasang terus surut, jadi pausnya nggak bisa balik. Di situ dia. Lalu kemudian sahabat ketika dalam ekspedisi ya peperangan menemukan itu. Lalu mereka kehabisan bekal, diambillah ikan paus tadi untuk dimakan. Wa tazawwatu minhu, mereka jadikan itu sebagai bekal. Wa annahum ahbaru bidzalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian mereka memberitahukan apa yang mereka lakukan itu kepada Nabi. Fastahsana fi'lahu, maka Nabi memandang perbuatan mereka itu benar. Maksudnya tindakan mereka ketika mengambil bangkai ikan paus tadi itu dinyatakan benar oleh Nabi. Mereka makan, mereka jadikan bekal untuk peperangan mereka tadi itu benar, kata Nabi. Tidak salah. Berarti apa? Kalau begitu bangkai hewan laut tadi itu tidak najis dan tidak haram. Itu dasarnya. Wasa'alahum, kemudian bahkan Nabi itu bertanya kepada mereka, hal baqiya minhu syai', apakah masih ada sisanya? Nah, gitu kira-kira. Jadi apakah masih ada sisanya? Nah, maksud pertanyaan Nabi ini enggak tahu apakah maksudnya Nabi itu pengen nyoba rasanya ataukah nanya yang lain, kan tidak tahu, tapi yang jelas pertanyaan seperti itu. Wa dalilun, itu adalah bukti, itu adalah dalil ala annahu lam yujawizzu lahum. Ya, jadi bahwa itu menjadi dalil ya, di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak membenarkan itu untuk mereka. Lima kali darurat, karena terpaksa tidak. Ya, khuruj zati anhu, karena habisnya bekal. Artinya apa? Ketika ada kalimat Nabi hal baqiya minhu syai'un, itu berarti apa? Kan biasanya begini, kalau orang itu asalnya tidak boleh lalu dibolehkan, biasanya kan darurat. Darurat itu kalau terpaksa itu biasanya ya secukupnya, kan begitu, nggak boleh lebih. Lah kalau Nabi bertanya hal baqiya minhu syai', apakah masih ada sisanya, berarti apa logikanya? Berarti bukan karena terpaksa, bukan karena darurat, bukan karena mengambil secukupnya. Berarti apa? Unsur kedaruratan tadi itu tidak menjadi alasan di situ. Gitu. Artinya apa? Berarti bangkai hewan laut tadi itu ya sudah halal begitu saja. Nggak ada kaitannya dengan darurat atau ini karena darurat, enggak. Nah itu alasannya. Nah wahdaju adzan biqauli alaihi salatu wassalam, dan kemudian mereka berargumen dengan sabda Nabi yang lain. Wa tahuru ma'u al-hilu maitatu. Ya. Jadi laut itu airnya suci dan bangkainya halal. Jadi bukan hanya hadis tentang ikan paus yang terdampar tadi, tetapi juga ada hadis lain yang menyatakan bahwa bangkai hewan laut itu juga halal. Nah, itu sebagaimana airnya itu juga suci. Ini. Nah, itu pendapat yang kita lihat tadi bahwa oh kalau begitu hewan laut ya, hewan laut bangkainya tadi boleh. Ya kan boleh. Ini. Karena ada hadis tadi. Wa amma Abu Hanifah tafarajjaha umumul ayat, adapun Abu Hanifah menguatkan keumuman ayat tadi. Ya, hurrimat alaikumul maitatu tadi. Ala hadal athari, ya, atas hadis-hadis tadi. Imma li annal ayata maqtu'un biha. Jadi kenapa Imam Abu Hanifah mengatakan pokoknya ya bangkai tadi itu semuanya haram kecuali yang tidak ada darahnya tadi kalau Abu Hanifah. Nah, apa dasarnya? Dasarnya karena dalil hurrimat alaikumul maitatu dalam surat Al-Maidah ayat 3 tadi itu berlaku umum, kata Imam Abu Hanifah, dan itu dikuatkan. Kenapa? Karena ayat Al-Qur'an itu qat'i, sedangkan hadis tadi itu dhanni itu di bawah qat'i. Ya, statusnya itu. Wal asar madnunan, sedangkan hadis-hadis tadi itu dhanni,
Wa imma li'annahu anna dzalika rukhsah, atau Imam Abu Hanifah boleh jadi mengatakan, oh kan tadi Nabi membolehkan sahabat itu karena rukhsah. Oh karena kalau di laut nggak ada makanan itu rukhsah, nah, gitu. Rukhsah itu keringanan. Itu menurut Ibnu Rus, ya. Ini hadis Jabir yang saya maksud adalah hadis Jabir. Awli annahu ihtamala inda ayyakuna al-hutu mata bisababin, atau ada kemungkinan karena paus tadi itu mati kan alasan tertentu. Wa ramyul bahri bihi ila sahili, yaitu dilempar oleh laut ke daratan atau ke pantai. Li'annal maitata wa mamata min tilqa'i nafsihi, ya, karena yang namanya bangkai itu adalah hewan yang mati sendiri min ghairi sababin kharijin, bukan karena sebab dari luar. Sementara paus tadi itu tidak mati sendiri, tapi karena terdampar. Nah, itu dipakai alasan, oh kalau begitu dia tidak masuk dalam kategori bangkai. Wa ramyul bahri bi ila sahili, yaitu dilempar oleh laut ke daratan atau ke pantai. Li anal maita wa mamata tadi itu, ya. Wal ikhtilafihim, begitu juga karena ada perbedaan di kalangan mereka. Fi hadza aidan, dalam hal ini sababun akhar, yaitu sebab yang lain. Wa wa ihtimalu adati dhamiri, yaitu kembalinya kata ganti. Ya, fi qouli ta'ala wa ta'amuhu mata'an lakum walis sayyarati, ya, dan makanannya itu mata'an lakum, ya, sebagai mata', ya, ini bagi kalian, walis sayyarati. Akni ayyauda alal bahri, artinya ta'amuhu itu makanan, hu-nya itu kembali ke mana? Kata Ibnu Rus, itu kembali ke laut, ya. Ini jadi maksudnya makanan-makanan laut itu bisa menjadi bekal bagi kamu, mata'an lakum, bisa kamu nikmati, bisa kamu makan, nah, gitu, ya. Ini al sayyidi nafsi, atau yang kedua, ta'amu itu berarti kembali kepada nelayan, orang yang berburu di laut, nah, gitu. Faman a'ada walal bahri, maka siapa yang mengembalikan kata gantinya tadi itu kepada laut, qala ta'amu wal tawfi, ya. Wa man ada ala sayd qala walladhi ukhilla faqat min sayd bahri. Berarti apa? Berarti kalau dikembalikan pada laut berarti makan laut tadi halal, apakah didapatkan melalui hasil mancing, hasil jala atau hasil apa? Pokoknya halal. Tapi kalau mengembalikan ke laut ke nelayan tadi, berarti yang halal itu adalah hasil nelayan. Nah, gitu. Itu menurut beliau. Ma'anal kufiyin, meskipun ulama-ulama Kufah yang ada di Irak, aidan tamassaku fi dzalika, mereka berpegang teguh dalam hal ini bi asarin, dengan hadis warada fi tahrimut tafi min as-samaki wa huwa indahum dhaif. Jadi ada ulama juga, Pak, ya Bu, yang mengatakan, jadi misalnya begini, ya. Ini ada misalnya bangkai yang ngambang di laut. Ya, lalu kemudian apa namanya, itu kan berarti bukan hasil tambang, atau misalnya yang tadi itu terdampar tadi, ya, kalau nggak terpaksa berarti itu haram. Itu ada yang mengatakan begitu, itu ulama-ulama Kufah, ulama-ulama Irak ada yang mengatakan begitu, ya. Wallahu a'lam bishawab. Ini kita baru masuk masalah yang pertama, ya. Insyaallah nanti kita akan sambung di masalah yang kedua, ya. Baik, sebelum kita tutup karena sudah masuk waktu syuruk, Bapak Ibu sekalian, silakan kalau ada pertanyaan yang ingin disampaikan dari beberapa penjelasan tadi, silakan.